Hai guys, kembali lagi di Kacamata Ari, ruang inspirasi dari para praktisi. Guys, keren banget. Gue hari ini bahagia. Gue lagi ada di CMC 3 Warna, Celungup Mangrove Conservation 3 Warna di Malang Selatan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini kalau buat kita, saya melihat ini sebagai salah satu contoh baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mengusung konsep ekowisata. Keren banget kan? Jadi kepoin ya teman-teman. Jadi ini kita akan ngomongin karena CMC sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip ekowisata. Di antaranya satu, kalau lo mau masuk ke sini lo harus reservasi dulu. Tanpa reservasi lo nggak bisa masuk. Yang kedua adalah mereka menetapkan kuota. Di belakang gua nih Gatra ya, Pantai Gatra di sini ada 6 tapi 4 yang dibuka dan 4 ini ada kuotanya. Kalau Pantai Gatra 300 per satu kali kunjungan satu hari. Kemudian yang paling hebat lagi dia punya Pantai 3 Warna. Ini yang paling top karena memang ada 3 warna. Di situ ada pink, ada hijau dan kemudian warna pasir putih yang halus. Dan itu menetapkan 100 orang saja per 2 jam sehingga mereka pakai cara manual mengontrol orang dan Anda harus masuk sini menggunakan pemandu guys. Nggak ada pemandunya keren-keren, seragam, dan Anda harus memastikan. Yang lebih keren lagi, mereka menetapkan mekanisme checklist, yaitu mekanisme yang mengontrol sampah Anda. Jadi kalau lo masuk ke sini, lo harus rela semua barang lo di checklist dulu, dicek, dicatat, diagu. Teman-teman di CMC sudah sangat profesional. Mereka secara ramah mengandung kan ya. Kemudian Anda menandatangani. Kalau hilang satu, teman-teman harus mencoba mencari pengganti sampah, masuk ke dalam kawasan untuk mencari. Yang kedua, kalau tidak dapat, mohon maaf, lo kena penalti 100.000 per satu item. Keren banget kan? Dan ternyata hasil riset saya menunjukkan bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita dari domestik, wisatawan domestik, mereka happy karena lo bisa lihat semuanya nggak hiruk pikuk, kalem, kemudian kualitas dari destinasinya keren banget. So stay tune diskusi-diskusi gue dengan pengelola CMC 3 Warna di Malang Selatan. Mas Agus, senang banget bisa nyampe di sini kita. Siap Mas, sama dong bisa ketemu Ini di sini. blessing, sama-sama sibuk lah guys. Mas Agus ini ketua dari East Java Ecotourism Forum atau kita sebut biasa dikenal EJEF, dan beliaulah yang menahodai EJEF nih. Gimana ceritanya Mas Agus? Ya Alhamdulillah Mas Ari. Jadi dalam kurun waktu hampir 12 tahun ini, 12 tahun ya? EJEF dan 12 tahun. Jadi kalau melihat perkembangannya, saya bisa katakan bagus. Ukurannya begini, EJEF itu salah satu yang apa ya, ditekunin terus itu kan meluruskan pandangan orang terhadap ekowisata itu sendiri. Penting banget. Nah, itu kan fundamental ya untuk pariwisata. Kalau pengertian dasarnya nggak tahu, ya ini kan sering dipleset-plesetin yang ekonomi wisata lah, yang apa ya, ekowisata mau diadu sama apalah kan gitu. Ya, ini kan atau main di alam dikit ekowisata. Betul ya, semua wisata alam dibilangnya ekowisata. Nah, ini kami dulu di situ. Jadi bagaimana membangun kesadaran kolektif, pemahaman itu secara bersama begitu. Gimana cara nyampe itu? Nah, kami punya beberapa cara ya, beberapa saluran. Salah satunya itu, ini cara yang menyenangkan, yang banyak teman juga akhirnya ikut tertarik itu,
kami punya kegiatan namanya roadshow. Roadshow Jawa Timur gitu ya. Nah, jadi biasanya kami jalan dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, dari destinasi satu destinasi yang lain. Siapa yang biayai? Ya nggak ada. Ya biasa sendiri. Jadi urunan. Jadi teman-teman, ayo siapa yang off? Kita jalan bareng, pakai mobil. Betul. Nah, kita kontak misalkan ke salah satu kabupaten, Trenggalek, kita mau ke sana, ngumpul nggak di sana? Ya ngumpul. Ada masalah apa kita diskusi. Nah, jadi itu berterus, itu tahun demi tahun. Itu muter gitu ya? Muter kan. Biasanya kami lakukan itu ajak 1 bulan sekali lah, paling nggak begitu. Nah, itu salah satu tadi untuk apa tadi itu meningkatkan pemahaman tadi itu. Nah, terus itu penting banget. Nah, selain roadshow, kami juga tadi punya pertemuan jaringan Jawa Timur yang tahunan. Nah, gathering tahunan biasanya juga kami ngundang teman-teman yang luar Jawa Timur juga. Termasuk terakhir kan Mas Hari juga datang kan waktu di Lumajang itu. Nah, itu sangat memberikan itu keren tuh, memberikan pemahaman gitu. Artinya ketika dari pihak luar juga ngomong hal yang sama, itu artinya orang kan, ini berarti kan bukan pikirannya orang-orang Jawa Timur ya, bukan pikirannya aja, tapi memang itu sebagai pengetahuan internasional, memang seperti itu. Dan termasuk juga melibatkan pemerintah ya, Mas Agus. Betul, kami melibatkan pemerintah, perguruan tinggi gitu ya, terus LSM lingkungan, itu loh, ada lawyer juga, ada dosen. Nah, jadi banyak yang terlibat. Nah, ini yang satu lagi ini yang kami juga kerjasama sama perguruan tinggi, yang kami punya program namanya kuliah non gelar gratis bulanan. Nah, kuliah non gelar gratis bulanan. Ya. Catat tuh guys. Kenapa non gelar? Ya karena kuliah ini tidak ada gelar. Ya, jadi semangat kuliahnya adalah bagaimana kawan-kawan yang praktisi, yang di desa-desa itu, yang mengembangkan destinasi, desa wisata itu bisa mendapatkan teorinya, datang ke kampus. Jadi kan kalau belajar ke kampus kan lebih agak keren ya. Untuk orang-orang desa kemana? Ke kampus sampai kuliah. Walaupun non gelar ya. Jadi tempatnya di kampus, kuliah, materinya apa? Sesuai permintaan, sesuai kebutuhan. Misalkan saat itu misalkan butuhnya misalnya butuhnya adalah bagaimana manajemen usaha kopi, ya kami datangkan narasumbernya yang pakar kopi. Kami misalkan materinya apa, pemasaran pariwisata bagaimana, kami datangkan seperti dan itu jejaring juga. Itu jejaring ya, jejaring. Biaya, artinya semua voluntary. Semua voluntary, semua. Jadi peserta dari tempatnya datang ya, transport mereka sendiri, makan mereka sendiri, narasumber tidak dibayar. Jadi itu semuanya voluntary. Tapi kan Mas Agus, Jawa Timur itu luas banget ya. Jadi artinya satu ujung ke kota tengah saja bisa makan 4-5 jam perjalanan. Itu mau ngumpul teman-teman? Alhamdulillah mau, Mas. Ya itu kan sebagai menurut saya satu indikator bahwa teman-teman itu punya kebutuhan. Gitu. Jadi itu indikator teman-teman punya semangat. Kalau enggak kan ngapain dibela-belain segitu ya. Gitu. Nah, memang kuliahnya kami tempatkan di Malang karena itu kami anggap relatif tengah-tengah, mau dari ujung barat atau timur, tengah-tengah gitu. Dan biasanya juga teman-teman datangnya itu sehari sebelumnya ngumpul di base campnya aja. Nah, disitulah juga saatnya curhat. Di sana punya pengalaman apa, di sini punya masalah apa. Jadi saling barter informasi dan sebagainya. Tidak hanya itu Mas Ari, barternya adalah juga bisnis. Misalkan ada teman-teman yang masuk dari timur, nah nanti ke barat, kontaknya barat, tolong kamu saya di-handle dan sebaliknya. Jadi teman-teman sudah mau berbagi rezeki di sini, tidak ego-egoan. Nah, saya rasa networknya itu jejaring. Betul. Jadi saling support ya, saling berbagi lah di situ. Nah, terus juga yang tidak hanya di bidang turismenya saja, tapi teman-teman yang mengembangkan produk kayak kerajinan atau makanan olahan, ya di situ juga berbagi memasarkan juga, berbagi cara-cara bagaimana meningkatkan kualitas produk, cara packing yang benar, cara produksi yang benar bagaimana, itu ada forum di situ. Itu keren tuh guys. Jadi teman-teman Kacamata Ari, ini satu lesson learned yang menarik ya buat siapapun yang ada jejaring di kabupatennya atau di level provinsi. Kalau Mas Agus di level provinsi, bagaimana di satu sekali menguatkan jejaring ada 2-3 items yang sebetulnya bisa dikuatkan tadi, pemasaran, kemudian juga produk, kualitas produk, dan pengetahuan dari teman-teman, ya kan? Jadi itu menurut saya kuat banget. Termasuk yang kita di CMC nih, tadi saya ngobrol dikit tuh, misalnya di belakang itu buat perahu ya, teman-teman buat kayak sendiri yang disewakan, itu dibuat sendiri tuh. Kita training saja, kita datangkan teman yang ahli, training orang lokal sehingga orang lokal bisa bikin sendiri. Jadi ininya lebih
lebih murah ya, lebih Memperkuat murah sebetulnya di pemberdayaan. sisi pengayaan Nah, itu community kalau based di ya. program kami itu masuk ke ranah pendampingan. Nah, jadi kalau cerita bagaimana sih sebenarnya itu Jadi kesadaran kolektif. nah itu Kemudian ada terus pendampingan. dilanjutkan dengan pendampingan. Nah, pendampingan itu kalau namanya pendampingan itu pasti kita tidak cuma datang sekali. Ya. Nah, itu bisa bulanan bahkan bisa tahunan. Gitu. Nah, jadi kami punya beberapa role model, misalkan yang di kawasan pesisir, pedesaan, dataran tinggi. Kebetulan kami memang mengembangkan itu supaya kami punya pembelajaran ya. Gimana sih mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat ketika di pesisir. Nah, itu pasti berbeda-beda tuh, kulturnya karena berbeda, alamnya karakternya beda. Betul. Nah, Ya, ya, alhamdulillah kami punya itu gitu. Nah, itu yang akhirnya kami juga berkembangnya selain dari ilmu-ilmu dari jaringan, baik yang nasional, internasional, dari teori perguruan tinggi, yaitu dari pembelajaran pendampingan tadi itu, kami mendapat pengalaman banyak ya, suka duka mengembangkan dengan masyarakat itu seperti apa, kan itu, kan pastilah beda ya dengan gaya swasta kan itu ya. Isu soal isu soal tantangan mereka yang hadapi gitu ya, isu penyelesaian konflik itu masuk juga. Masuk mas, masuk itu, termasuk itu permasalahan lingkungan, terus ada permasalahan sosial itu masuk, itu termasuk. Itu. So Jawa Timur ini kan kalau kacamata saya ya Mas Agus, Jawa Timur itu sebetulnya saya boleh bilang secara potensi kaya banget buat ekoturism. Karena mulai dari baratnya sampai ke timurnya itu rangkaian taman nasional itu nggak putus tuh. Betul. Ya, mulai dari Bromo, kita punya Meru Betiri, di Purwo, Alas Purwo, ada Baluran, ada Ijen, belum lagi gitu yang ya. TBA. Ada belum ya, betul. Di antara itu kita ada beberapa TWA yang menarik dan bahkan ada perhutani punya Perhutani, ada kebun potensial, raya, ya, betul ada ya. kebun raya juga. Dan gimana ngelihatnya Mas Agus? Apa yang sebetulnya untuk kembangin ekosistem? Kalau saya lihatnya sebetulnya Jawa Timur itu berpotensi besar banget buat menjadi center of ecotourism in Java ya. Jadi dengan quality saya bilang kualitas fisik, kualitas ekosistem, landscape yang begitu fantastik. Ya, beberapa waktu yang lalu gitu kami juga grill ya Mas. Jadi kami menghadap kepada pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi. Kita sih pinginnya menyamakan visi itu, melihat Jawa Timur yang dengan kaya itu gimana sih positioningnya itu. Misalkan Jogja sudah maju dengan wisata budayanya, Bali juga begitu. Apakah Jawa Timur mau bersaing untuk wisata budaya? Kalah. Kita punya alam. Nah, bagaimana kita konsentrasi pengembangan wisata alam? Tapi wisata alam yang seperti apa? Betul. Nah, itu kan tawarannya misalkan kalau di kami adalah ekowisata. Kenapa ekowisata? Pasti alasannya panjang itu. Dan alhamdulillah dari pemerintah daerah support. Menerima ide itu. Kami juga gerilya ke taman nasional. Kami juga suka kritik kalau ternyata itu tidak betul, tapi kami juga apresiasi kalau sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik gitu. Misalkan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, pengelolaan Semeru, pendakian, misalkan kami dilibatkan, gimana masukannya? Ya akhirnya ya kami studi perilaku pengunjung sehingga ada usulan gimana cara tata kelola atau manajemen pengunjungnya. Betul. Mulai dari harus reservasi, di checklist dan sebagainya gitu ya, sehingga pendakiannya aman, bebas sampah, lingkungannya tidak rusak, orangnya nyaman dan aman kan gitu. Nah, jadi pengelola kawasan konservasi pun juga sebenarnya sepakat gitu kan. Nah, cuman kan ada pertanyaan besar, kenapa ya kok implementasinya tidak tepat kan gitu. Nah, ya memang ya ada gap ya. Biasanya kalau di pucuk-pucuk pimpinan itu paham bener konsep, nah itu kan nggak merata di bawah. Nah, padahal sementara kan kita kalau kerja di lapangan sama orang-orang bawah. Nah, kadang-kadang itu ada tantangan di situ. Ya. Tantangan besarnya juga di situ. Termasuk yang di kawasan perhutani itu ya. Jadi di kawasan perhutani itu ada tempat-tempat yang sangat bagus, sangat cantik, tapi juga ada yang sudah rusak gitu. Nah, selama ini kan dikelolanya sama. Gitu, dijualnya sama, barang cantik, barang rusak ya. Betul. Dijualnya karsisnya sama. Jadi secara nilai itu tidak dikalkulasi dengan tidak baik, disegmentasi gitu ya. Produknya ya sama saja. Nah, dan itu lebih ke arah mes. Betul, ke arah mes. Nah, itu yang kami kasih masukan gitu ya. Jadi
bagaimana mulai ya di zoning ya, dibeda-bedakan lah gitu. Mana yang untuk mass, mana yang untuk high end. Kan wisatawan juga ada yang berkantong tebal, ada kantong tipis. Nah, bagaimana kita adilnya kan sediakan semua gitu. Sehingga ada subsidi silang lah. Misalkan nanti yang destinasi yang kawasan untuk high end gitu ya. Nah, bagaimana sebagian direinvestasikan untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, semangat itu yang kita pompa kepada para pengelola destinasi. Ingat loh ya, kita harus reinvestasi untuk lingkungan. Lingkungan adalah salah satu stakeholder kita. Nah, ini kalau enggak setiap hari kita ngomong itu orang bisa lupa nih. Nah, ini kan itu bagian yang dan fundamental yang ya. Terus menerus kita ya fundamental dalam dari jalan peningkatan wisata. kapasitas. Jadi sebetulnya di peningkatan kapasitas itu tantangan yang terbesar tetap SDM ya, karena kita di ekoturisme kan kita butuh ekoturisme itu bisa jadi alat untuk mendorong orang merubah pola pikir dan juga pola perilaku ya, sehingga mereka lebih ke arah apresiasi, memahami dan apresiasi sumber daya alam itu sebagai aset sebetulnya. Betul sekali. Makanya tadi di awal pemahaman itu harus benar-benar dikuasai. Kalau latah saja cuman ekowisata apa ya, pokoknya alam bisa ekowisata. Nah, ini selesai kita. Nah, makanya pemahaman dasar prinsipnya apa itu yang harus benar-benar dipahami gitu. Keren. Ya kelihatan sederhana, tapi kalau yang sederhana tidak dikuasai kan celaka Mas gitu. Betul, ya. Itu betul. bisa penyesatan kan itu artinya, menyesatkan gitu. Ya. Gitu. Dan apa kedepannya plan Mas Agus buat Ejef? Ya, gini, kita itu kan di Jawa Timur kalau misalkan taman nasional itu kami bilangnya itu pengembangan ekowisata yang berbasis pemerintah ya. Nah, ya memang yang ngelola kan kawasannya itu ya, basisnya pemerintah, yang punya kewenangan ngelola itu adalah pemerintah gitu. Nah, jadi ya kami sih berharap apa ya, kayak ada visitor management gitu, itu bener-bener itu ditegakkan. Karena saya melihat bahwa selama ini setiap taman nasional ngakunya adalah destinasi ekowisata. Tapi rupanya menghindari konsekuensi dari prinsip-prinsip itu. Contoh misalkan ada kuota, pasti kalau di kuota orang ribet protes sebagainya. Nah, kalau kita takut dikomplain orang, ya terus gimana kan gitu. Nah, makanya kan harus dihadapin itu. Misalkan kita punya aturan seperti yang di CMC ini ada checklist orang nyampah atau harus berpemandu, ya itu ditegakkan. Kalau orang ngomel-ngomel itu mungkin itu sementara. Seperti CMC kan juga dulu begitu. Awal orang komplain, tapi setelah tahu loh lebih nyaman ya, lebih enak, orang ikut itu. Tapi kalau kita sudah takut dengan prinsip itu sendiri, ya nggak akan sampai kapanpun nggak akan tercapai. Saya kita ingin dorong itu. Ya, saya buktiin itu Mas Agus. Sebetulnya kalau kayak di CMC ini kan saya penasaran juga dari sisi wisatawan misalnya. Karena kalau orang Indonesia bilang, orang Indonesia susah diatur, katanya gitu kan ya, anekdotnya. Jadi saya kemarin di November 2001 tuh saya lepas questionnaires nih kepada teman-teman, kepada wisatawan di CMC. Ternyata, saya sangka juga, 100% dari 100 orang itu setuju ada sistem checklist. Wah, ini menarik sekali ya infonya buat saya. Menarik. Itu kan ya. Ini real kan ya? Real, bener-bener. Dan 98% menyatakan sangat nyaman. Betul. Berwisata dikarenakan aturan kuota. Betul, nah ya. Berarti tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Itu 99%. Nah, 98% itu merekomendasi kepada pengunjung lain. Artinya bahwa dia puas kan dari situ. Nah, kemudian saya buat catatan terbuka tuh Mas. Catatan terbuka rata-rata terbanyak pertahankan checklist. Itu menarik. Betul. Karena menurut saya artinya dia bilang orang Indonesia bisa kok diatur. Betul. Pendek kata, saya bilang bisa diatur sepanjang tadi saya setuju tuh. Ditegakkan aturannya. Betul. Dari sini teman-teman ya di CMC itu mereka memang 24 jam manajemen dengan 3 shift. Itu yang saya pelajari. Sehingga menurut saya ini jadi contoh baik buat di Jawa Timur, harus bangga juga punya satu community base yang saya klaim sebagai salah satu yang berhasil menerapkan kuota, reservasi dan zonasi bahkan. Betul. Jadi Mas, nanti di share Mas ya, di share karena gini menarik Mas. Karena kan kalau kita mau mengembangkan wisata gitu ya, ini kan banyak destinasi yang jarang melihat itu. Nah, jadi kan selalu takut. Jadi
Loh, Takut riset tidak ada pasar, tamu. nah, penelitian pasar kan penting. Penting. Ternyata ketika diteliti pasarnya bilang seperti itu, kan Iya, gitu. pasarnya willing. Betul, Pancal sudah menyadari itu. Artinya kan ketika kita mau mengembangkan produk-produk yang seperti itu kan ada pasar. Ada pasar. Nah, jadi ini yang juga kami juga campaign setiap destinasi yang mengembangkan yang berbasis masyarakat, ayo kita lakukan dengan cara apa? Bikin perencanaan. Salah Betul. satu tadi itu nanya pasar maunya apa. Betul. Cuman memang kan tidak semua mau pasar kita harus turutin ya, karena pasar kadang-kadang juga nggak ngerti apa itu konservasi. Nah, justru letak kita itu di situ gitu ya. Nah, Tapi memang itu kan Mas Agus diskusinya adalah bahwa teman-teman harus satu melakukan perencanaan, kedua melihat dari sudut pasar tadi, saya Yap. setuju. Ha-ha. Dan tiga memang harus menetapkan segmen pasar apa yang mau dibidik. Nah, Itu betul, yang betul. prioritasnya. Jangan salah ini ya. Jangan kalau nggak semuanya mau ya repot juga. Betul, ada juga yang pokoknya harus dikunjungi turis asing, kalau enggak itu bukan pariwisata. Yang dibangun apa? Toilet jongkok. Nah, kadang-kadang nggak match gitu ya. Apa yang diinginkan, dengan apa yang dibangun yang disediakan itu berbeda. Gitu ya, karena tadi ya saya nggak menyalahkan karena soal pemahaman ya. Ya. Mereka nggak pernah sekolah pariwisata dan Kalau sebagainya. diskusi fasilitas Mas Agus, ini kan juga kalau Jatim sempat rame tuh. Dulu lah. Oke. Sekarang sudah tutup. Tapi ini tetap aja kan harus jadi pemahaman yang penting kan. Bagaimana fasilitas di kawasan konservasi, fasilitas di kawasan alam seperti ini. Itu yang kadang perlu juga penyadaran menurut saya. Ya, apalagi karena dia suka memasukkan sesuatu yang sifatnya kemudian secara estetika nggak enak di mata. Nah, Mas Agus. itu masih sering terjadi ya. Akhirnya kan tempat-tempat itu setelah selesai dibangun kan mangkrak ya, karena secara estetika itu nggak pas gitu ya. Dan kadang-kadang juga peletakannya juga nggak pas juga kan tuh, udah bangunannya nggak matching dengan kondisi alamnya, butuhnya di sini dibangunnya di sono kan gitu. Betul. Nah, setelah standar masa setuju. Misalkan kalau di Taman Nasional kan ada 2 harga itu. Ya. Untuk turis asing dan turis domestik. Domestik. Nah, kalau turis asing berarti internasional. Mereka membayarnya kelasnya internasional kan itu beda. Tapi standarnya ditanya, apakah standar sudah internasional? Nah, itu yang kadang-kadang nggak mau itu ya. Kita narik orang untuk bayar standar internasional. Kebijakan itu tidak mengikuti apa yang seharusnya dipenuhi. Ya. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, jadi di tingkat atas pun kan juga belum ini ya, masih sendiri-sendiri ya gitu. Betul. Yang soal bayaran-bayaran dan membedakan internasional dan bukan internasional, yang kebijakan dalam mengembangkan infrastruktur dan sebagainya tidak berpikir ke situ. Nah, gitu. Nah, ini kan juga ini menurut saya ini memang ini proses di negara ini gitu ya. Nah, jadi makanya kita ngajak pemerintah, ngajak swasta dan sebagainya. Karena memang ini harus diselesaikan bersama-sama. Gitu. Guys, keren banget diskusi gua hari ini. Banyak isinya, dagingnya. Jadi banyak sekali tips-tips yang mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Mas Agus, ada pesan terakhir buat teman-teman Kacamata Ari? Terima kasih. Sebenarnya kalau Jawa Timur itu kita mulai gerakan ekowisata. Jadi bagaimana menuju ke sana ada tahapan ya. Misalkan ini dari nol, orang nggak ngerti pariwisata, memulailah dengan acak kadu dan sebagainya, mulailah menjadi pengelola pariwisata yang bertanggung jawab, sampahnya dikelola dan sebagainya, sampai akhirnya ke ekowisata yang punya misi menyelamatkan apa, maka mata air, satwa tertentu atau apa gitu. Nah, ini kan harus dilakukan secara masif, secara luas dan sebagainya. Jawa Timur saja tidak cukup untuk Indonesia. Maka kalau saya sih misalkan setiap provinsi ini ada jaringan gerakan yang bersama, saya Indonesia itu keren Mas. Keren gitu. Nah, jadi kami punya pengalaman 12 tahun dengan EJEP ini dan sekarang saya lihat lebih dewasa organisasi ini walaupun bentuknya forum gitu ya, yang dalamnya banyak praktisi, akademisi dan sebagainya tadi itu dan bisa harmonis gitu. Nah, jadi sebenarnya ini potret kecil ya dari untuk bagaimana seharusnya betul yang lebih gede tadi itu. Itu aja Mas Ari, terima kasih selama ini sudah support EJEP. Dan kami berkembang juga, kami melihat siapa dulu yang jadi leader, nah itu yang kami contoh gitu ya. Makasih Mas Ari. Makasih Mas Agus, teman-teman keren banget. Jadi menurut gua pesan terakhir juga cukup dalam. Jadi ayo teman-teman di provinsi lain bangun ekowisata, tapi kita paham bahwa itu nggak harus lompat pada the whole principles, tapi secara bertahap kita bisa nyampe ke situ.
Dan itu adalah sebuah proses yang memang harus punya konsistensi, komitmen yang kuat. Keren. See you sampai tayangan berikutnya. Thank you Mas Agus. Terima kasih Mas. Sip. Sama-sama. Oke. Bye.